Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Waras Indi Wardani. Saya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tafsir dari surat An-Nisa ayat 48 dari tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Pada ayat ini, mereka para pelaku syirik diperingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapapun yang mempersekutukannya dan musyrik tanpa ada niatan bertaubat bahkan berkelanjutan hingga ia meninggal. Dan untuk dosa yang selain syirik, maka Allah tetap mengampuni dosa itu, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik yang bersangkutan bertaubat ataupun tidak. Namun semua itu tergantung kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini saya akan menjelaskan mengapa dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah, sedangkan dosa selain syirik itu masih diampuni oleh Allah. Alasan yang pertama yaitu 1, dosa syirik tidak diampuni karena itu adalah sebuah pelanggaran utama yang mengandung banyak pelanggaran lain yang mengantar kepada kesesatan yang amat jauh. Yang kedua, syirik tidak diampuni karena melenceng dari fitrah penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Namun, mereka malah mempersekutukan Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Alasan yang ketiga, dosa ini berkaitan dengan substansi yang amat menentukan dari akidah Islam, bahwa hubungan manusia dengan Allah adalah sebuah penghambaan diri secara tulus, yang mana bukannya menghambakan diri kepada Allah, mereka malah menyekutukan Allah. Maka sangat wajar apabila Allah tidak mengampuninya. Alasan yang keempat, mempersekutukan Allah adalah sebuah pengkhianatan terbesar dalam akidah, sebagaimana ada peraturan pemerintahan pun yang tidak bisa dimaafkan. Makar untuk merebut kekuasaan atau mengubah dasar negara, maka tidak akan diampuni dan bahkan ada yang dijatuhi hukuman mati. Adapun pelanggaran yang tidak sampai makar, maka hukumannya lebih ringan, bahkan boleh jadi dimaafkan karena jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan atau atas pertimbangan kemanusiaan. Sama halnya dengan dosa syirik, maka tiada ampunan bagi pelakunya. Namun untuk dosa selain syirik, maka masih besar kemungkinan Allah akan mengampuninya. Alasan yang kelima, untuk pengampunan dosa selain syirik bisa ditempuh dengan berbagai jalan. Bisa jadi dengan syafaat para nabi, malaikat, atau amal-amal kebajikan seseorang, ataupun memang murni sifat Allah yang Maha Pengampun, yang mana sebelum manusia meminta maaf, Allah terlebih dahulu telah memaafkan mereka dari banyak hal. Seandainya semua pelanggaran syirik diampuninya, maka tidak ada lagi arti dari setiap perintah dan larangan Allah. Batal juga ketetapan agamanya, serta tidak berguna lagi pendidikan ilahi yang menuntun manusia ke jalan kebaikan. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, itu hanya milik Allah semata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.